Pernahkah kamu mendengar kisah tentang anak kecil yang berdiri di pinggir jalan tol saat tengah malam? Banyak pengemudi mengaku melihatnya. Kadang tersenyum, kadang menangis. Malam ini, kamu akan tahu kisah aslinya. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena kisah ini tidak akan mudah dilupakan. Semua bermula dari kisah seorang sopir truk bernama Darto. Ia sedang menempuh perjalanan dari Bandung menuju Jakarta pada pukul 2 dini hari. Jalanan sepi, hanya lampu-lampu tol yang berkedip pelan. Tapi di kilometer 97, pandangannya menangkap sosok kecil berdiri di tepi jalan. Anak itu tampak berusia sekitar 7 tahun, memakai kaos putih lusuh dan celana pendek. Tangannya menggenggam boneka tanpa kepala. Wajahnya pucat dan matanya menatap kosong ke arah mobil Darto yang melintas pelan. Seketika bulu kuduknya berdiri, tapi ia mencoba mengabaikannya. Beberapa menit kemudian, suara tawa kecil terdengar dari belakang kabin truk. Darto menatap spion tengah, kosong. Tapi saat menoleh ke sisi kanan, di kaca jendela tampak pantulan wajah anak kecil tadi tersenyum. Ia menginjak gas lebih dalam, berharap itu hanya halusinasinya. Sesampainya di rest area terdekat, Darto turun untuk menenangkan diri. Ia menatap sekeliling. Suasananya sunyi, hanya deru angin malam. Namun, di bawah lampu rest area yang temaram, ia melihat boneka rusak tergeletak di dekat ban truknya. Sama persis seperti yang dipegang anak itu. Sopir lain yang sedang merokok memandang Darto dan berkata pelan, "Kamu lihat anak kecil itu juga, ya?" Darto kaget. Pria itu bercerita kalau setiap malam Jumat sering ada penampakan anak kecil di kilometer ke-97. Katanya, anak itu dulu tewas di sana, tertabrak mobil saat mencari bonekanya. Sejak malam itu, Darto tak pernah berani melewati jalan tol itu sendirian. Tapi suatu kali, ia dipaksa waktu mengantarkan muatan darurat sebelum subuh. Tepat di jam yang sama, saat jarum jam menunjukkan jam 2:13, radio di truknya tiba-tiba menyala sendiri, menyiarkan lagu anak-anak. Darto menatap kaca depan. Kabut tebal mulai turun, dan dari kejauhan tampak sosok kecil di tengah jalan. Tapi kali ini berbeda. Anak itu tidak berdiri diam. Ia melambaikan tangan seolah memanggil. Darto menginjak rem keras, dan dalam detik itu, suara tawa melengking memenuhi kabin. Truk berhenti mendadak. Namun saat Darto keluar, jalan tol kosong, hanya suara angin yang berdesir di antara pembatas jalan. Tapi di aspal, ada jejak kaki kecil yang basah, seperti bekas menyeberang. Ia mengikuti jejak itu beberapa meter, sampai berakhir di ujung jurang yang gelap. Beberapa minggu kemudian, tim patroli jalan tol menemukan hal aneh. Setiap malam Jumat, kamera CCTV selalu merekam sosok kecil berdiri di pinggir jalan, menatap mobil-mobil yang melintas. Tak ada wajah jelas, hanya bayangan kabur. Namun, boneka tanpa kepala itu selalu tampak di tangannya. Petugas tol bernama Rudi mulai penasaran dengan laporan-laporan serupa. Malam itu, ia sengaja berjaga lebih lama di pos pengawasan kilometer ke-97 pukul 01:58. Kamera pengintai menunjukkan sosok kecil berdiri di bahu jalan. Rudi menatap layar, menahan napas. Anak itu menatap balik ke arah kamera. Rudi memutuskan keluar pos dan memeriksa langsung. Udara malam terasa dingin menusuk, dan langkah kakinya menggema di sepanjang aspal.
Lampu senter menyorot ke arah semak. Kosong, tapi dari kejauhan terdengar suara lirih. Seperti suara anak kecil memanggil pelan, "Om, tolongin aku." Suara itu datang dari arah pembatas jalan. Saat Rudy mendekat, cahaya senter memantul pada sesuatu. Sebuah boneka tanpa kepala tergeletak di rerumputan. Ia menunduk, mengambilnya. Dan pada detik itu, udara di sekitarnya berubah dingin ekstrem. Dari belakang, terdengar suara tawa kecil yang memantul panjang. Rudy menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi di kaca pos jaga, ia melihat pantulan wajah anak kecil dengan mata hitam legam. Seketika, senter terjatuh. Ia berlari masuk ke pos, menutup pintu rapat. Namun suara langkah kecil berlari di atap pos membuatnya gemetar, tak bisa bicara. Keesokan paginya, Rudy menceritakan semuanya pada rekan kerjanya, Tono. Tapi Tono hanya tertawa sinis. "Itu cuma halusinasi, Ruth. Banyak sopir juga ngomong gitu." Namun malam berikutnya, giliran Tono yang berjaga. Dan esok harinya, Tono tak pernah kembali. Mobil dinasnya ditemukan kosong di bahu jalan. Tim patroli menemukan pintu mobil terbuka, lampu hazard masih menyala. Dan di kursi belakang, ada boneka yang sama. Rekaman kamera menunjukkan Tono berhenti tiba-tiba, menatap sesuatu di depan mobil, lalu pintu terbuka sendiri. Setelah itu, hanya kabut yang menelan gambar. Isu pun menyebar cepat di antara para sopir dan petugas tol. Banyak yang mulai menolak jadwal malam melewati kilometer 97. Beberapa pengemudi bahkan mengaku mendengar suara anak kecil tertawa lewat speaker radio mereka. Padahal radionya mati dan kabel dayanya dicabut. Suatu malam, seorang petugas senior mencoba menyelidiki asal-usul kejadian itu. Ia menemukan laporan kecelakaan tahun 2004. Seorang ibu dan anak kecil tewas ditabrak mobil di titik yang sama. Ironisnya, tubuh sang anak tak pernah ditemukan. Hanya boneka yang hancur di tengah jalan. Dari catatan polisi lama, diketahui sang ibu tewas seketika. Sementara saksi sempat melihat anak kecil itu berjalan sendirian di tengah hujan, memegang boneka tanpa kepala. Setelah itu, ia hilang di tikungan kilometer ke-97. Sejak saat itulah, penampakan mulai sering terjadi di tempat yang sama. Mereka bilang, arwah anak itu tidak sadar bahwa ia sudah meninggal. Ia hanya mencari bonekanya, berharap seseorang akan menemukannya dan mengembalikannya pada ibunya. Tapi siapapun yang menatap matanya di jalan tol malam hari, konon akan bermimpi tentang dirinya selama 7 malam berturut. Rudy mulai dihantui mimpi yang sama setiap malam. Dalam tidurnya, ia melihat jalan tol yang sunyi, diterangi lampu oranye temaram. Dari kejauhan, sosok anak kecil berjalan perlahan ke arahnya sambil membawa boneka. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di setiap langkah, tanah menjadi basah seperti dilumuri darah. Mimpi itu makin nyata. Suatu malam, Rudy terbangun dengan keringat dingin, dan di luar jendela pos, ia melihat jejak kaki basah menuju arah pintu. Saat ia buka, udara dingin menyeruak dan boneka itu tergeletak di depan kakinya lagi. Kali ini utuh, lengkap dengan kepala yang tampak baru dijahit. Ketakutan berubah menjadi obsesi. Rudy mulai mencari tahu siapa anak itu sebenarnya. Ia menelusuri arsip lama, menemukan nama Sinta, 7 tahun, korban kecelakaan yang tak pernah dimakamkan dengan layak. Ibunya dimakamkan sendirian. Tidak ada yang tahu
di mana jasad kecil itu menghilang. Dengan rasa bersalah yang tak ia pahami, Rudy pergi ke lokasi bekas kecelakaan. Hanya ada semak tinggi dan suara jangkrik malam. Ia menyalakan lilin, meletakkan bunga, dan berbisik lirih, "Kalau kamu masih di sini, istirahatlah dengan tenang." Namun tiba-tiba lilin padam. Meski angin berhenti berembus, dari kegelapan terdengar suara kecil menangis. "Aku takut, Om. Tolong temani aku pulang." Rudy menatap ke arah suara itu, dan samar terlihat bayangan kecil berdiri di antara pepohonan. Ia mendekat perlahan, tapi setiap langkah terasa berat, seolah tanah mencoba menahannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, bayangan itu menatapnya langsung. Wajah anak itu separuh rusak, seperti terbakar. "Aku cuma mau pulang," katanya. Rudy menggigil. Tiba-tiba tanah di bawah kakinya berguncang, dan dari dalam tanah muncul tangan kecil memegang boneka itu, menariknya pelen-pelen ke bawah. Beberapa hari kemudian, petugas menemukan pos jaga kosong. Di meja hanya ada secari kertas bertuliskan, "Dia sudah pulang." Di bawah tulisan itu, boneka yang sama duduk diam dengan pita kecil bertuliskan nama Sinta. Tidak ada jejak perlawanan, tidak ada tanda kemana Rudy menghilang. Sejak malam itu, laporan tentang anak kecil di pinggir jalan tol berhenti total. Tapi kadang, sopir yang lewat pukul 2 pagi mengaku melihat dua bayangan berjalan beriringan di sisi jalan. Seorang pria dewasa dan seorang anak kecil bergandengan tangan menghilang di tikungan kilometer ke-97. Konon, kalau kamu melewati titik itu dan mendengar suara tawa kecil dari radio mobilmu, jangan pernah menoleh atau berhenti. Biarkan suara itu berlalu, karena mereka hanya ingin memastikan jalan mereka kini tenang dan tak ada lagi yang tersesat di antara dunia orang hidup dan mati. Cerita ini menjadi pengingat. Beberapa arwah hanya butuh diingat, bukan diusir. Mereka bukan ingin menakut-nakuti, melainkan meminta seseorang untuk membantu mereka menemukan jalan pulang. Jadi, jika kamu mendengar tawa kecil di malam sepi, ucapkan doa dalam hati sebelum menekan gas dan pergi.